Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina. Saya sebagai moderator untuk persentase kali ini. Nah, yang kami hormati kepada Ibu Krisdayanti, BR Ginting, SSE, MSI, selaku dosen mampu untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Adapun materi yang akan kami presentasikan kali ini adalah sewa guna usaha dari kelompok 3. Sewa guna usaha atau biasa disebut leasing. Nah, anggota kelompok kami yaitu ada Sarah Raihani, Iqrarul Citrana, Mirda Suryastuti, dan Musdalifah Amalia. Apa sih itu sewa guna usaha? Nah, perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini yang dimaksud adalah jika seseorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh dengan perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai kebutuhan keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Nah, perusahaan leasing dapat diselenggarakan oleh atau badan usaha yang berdiri sendiri, tapi memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasannya itu adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank, seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang. Oleh karena itu, perusahaan leasing harus pandai-pandai dalam memberikan atau memilih sasarannya, jangan sampai bertentangan dengan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan bank. Nah, secara umum dapat disimpulkan bahwa sewa guna usaha adalah perjanjian antara lesser atau biasa disebut perusahaan leasing dengan lessee yaitu nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lesser dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri pertama yaitu Musdalifah Amalia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Saya akan memaparkan materi mengenai ketentuan mengenai leasing. Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan nomor Kep 122-4-4-2-1974, nomor 32-M-SK-2-74, dan nomor 30-KPB-1-74 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Nah, pada perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarnya kebijaksanaan regulasi 20 Desember 1988 Pakdes 20 1988 yang isinya mengatur tentang usaha leasing di Indonesia. Dengan dikeluarkannya kebijaksanaan ini, maka ketentuan mengenai usaha leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat, di mana pihak-pihak yang terlibat itu yang pertama ada lessor, di mana lessor yaitu pihak yang menyewakan barang dan dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Lessor merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Yang kedua ada lessee. Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga ada supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Yang keempat ada bank. Bank terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage leasing di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Dan yang terakhir ada asuransi. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee. Sekian pemaparan materi dari saya kembali kepada Ratu.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri pertama. Sekarang kita beralih ke pemateri kedua, yaitu Wirda Esteryasuti. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang kegiatan leasing. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan leasing dengan perusahaan leasing lainnya dapat berbeda. Di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK 01/1991 tanggal 21 November 1991. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lease atau finance lease. Kedua, melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lease atau operating lease. Ciri-ciri kedua kegiatan leasing seperti yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut. A. Jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali ditambah dengan nilai sisa barang yang di-lease harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileserkan dan keuntungan bagi pihak lessor. B. Dalam perjanjian sewa guna usaha membuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lease. 2. Sedangkan kriteria untuk operating lease adalah memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileaskan ditambah keuntungan bagi pihak lessor. B. Di dalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi lease. Kemudian dalam praktiknya transaksi finance leasing dibagi lagi ke dalam bentuk sebagai berikut. 1. Direct finance lease. Transaksi ini dikenal juga dengan nama true loan, di mana dalam transaksi ini pihak lessor membeli barang modal dan atas permintaan lease dan sekaligus menyewa gunakan barang tersebut kepada lease. Lease dapat menentukan spesifikasi barang yang diinginkan termasuk penentuan harga dan suplemennya. Oleh karena itu, proses pembelian yang dilakukan lessor hanyalah untuk memenuhi kebutuhan pihak lease. Sales dan leaseback. Proses ini dilakukan di mana pihak lease menjual barang modalnya kepada lessor untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut antara lease dengan lessor. Metode ini dilakukan biasanya digunakan untuk menambah modal kerja pihak lease. Sedangkan dalam operating lease, di mana pihak lessor sengaja membeli barang modal untuk kemudian dileasingkan kepada pihak lease. Biaya yang dikenakan terhadap lease adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh lease berikutnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya kita beralih ke pemateri ketiga, yaitu Sahra Rehani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perusahaan leasing. Yang pertama yaitu independent leasing. Independent leasing adalah perusahaan leasing yang berdiri sendiri sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileasingkan. Yang kedua ada captive lessor. Captive lessor ini perusahaan ini produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang dileasingkan adalah barang-barang untuk mereka sendiri. Untuk tujuannya itu untuk mengurangi penumpukan barang di gudang dan tentunya untuk penjualan jadi meningkat. Yang ketiga ada lease broker, yaitu kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lease untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileasingkan. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu perjanjian leasing. Perjanjian leasing juga disebut dengan lease agreement, di mana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, di dalam hal ini yaitu lessor dan lessee. Jadi isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain yang pertama ada nama dan alamat lessee, yang kedua jenis barang modal yang diinginkan, ketiga jumlah atau nilai barang yang dileasingkan, keempat syarat-syarat pembayaran, kelima syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya, keenam biaya-biaya yang dikenakan,
7. Sanksi-sanksi apabila leasing ingkar janji dan lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Sekarang kita beralih ke pemateri keempat, yaitu Ikranul Citrana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang biaya yang dikeluarkan, yaitu setiap fasilitas leasing yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada pemohon atau lessee akan dikenakan berbagai macam biaya-biaya, yang dimana biaya-biayanya ditentukan oleh masing-masing perusahaan leasing. Artinya antara perusahaan leasing biaya yang dibebankan terhadap lessee tidak sama. Besar kecilnya biaya yang dikenakan terhadap nasabahnya akan mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh leasing. Adapun biaya-biayanya itu: 1. Biaya administrasi yang besarannya dihitung per tahun. Yang kedua, biaya materi untuk perjanjian. 3. Biaya bunga terhadap barang yang dileasikan. 4. Premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Di sini ada H, prosedur permohonan leasing, di mana setiap permohonan yang diajukan oleh pihak lessee haruslah langsung ke pihak lessor, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian oleh pihak lessor akan dipelajari secara seksama sehingga pada akhirnya nanti tidak akan merugikan pihak lessor akibat terhadap kesalahan analisis. Yang dimana prosedur permohonan fasilitas leasing akan lessee kepada lessor secara umum sebagai berikut. Yang pertama, pihak lessee mengajukan permohonan. Kedua, pihak lessor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan lessee. Yang ketiga, jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor akan menginformasikan tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lessee dengan lessor. Yang keempat, pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan data yang diberikan lessee. Yang kelima, peneliti dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan untuk membayar dengan disertai dengan kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. 6. Jika permohonan lessee telah diterima pada lessor, maka pihak lessor mengadakan pertemuan dengan pihak lessee. Yang ketujuh, pihak lessee membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani perjanjian antara lessee dengan lessor. Yang ke-8, pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan lessee dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier. Yang ke-9, pihak lessor juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetorkan lessee sebelum kepada pihak lessor. Yang ke-10, pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh lessor. Dan yang terakhir, pihak lessor juga mengirim polis asuransi kepada lessee untuk diterbitkan oleh pihak lessor atas nama lessee. Dan dalam praktiknya, setiap permohonan fasilitas leasing oleh lessee, maka prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan leasing berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan kepentingan perusahaan leasing itu sendiri, dan secara umum memang prosedur dan persyaratannya tidak jauh berbeda seperti yang telah diuraikan pada prosedur permohonan yang ada di atas. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk materi terakhir. Sekarang kita beralih ke studi kasus yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, pada studi kasus kali ini kita mengambil sistem pembiayaan sewa guna usaha pada PT BFI Finance Indonesia Tbk. Nah, sistemnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan yaitu konsumen atau calon nasabah perusahaan leasing yang menyediakan dana dan dealer, di mana pelaksanaannya itu sebagai berikut. A. Konsumen datang ke dealer untuk melakukan negosiasi mengenai kendaraan yang akan dibeli. Negosiasi ini meliputi harga, jenis kendaraan, beserta seri dan tipe kendaraan untuk masalah garansi, suku cadangan, dan servis lain-lain.
Negosiasi berlanjut dengan menyerahkan uang muka atau biasa disebut down payment. Yang B, dealer menawarkan barang yang dijual secara tunai atau kredit, menerima sejumlah uang muka atau biasa down payment, dan mengajukan aplikasi permohonan pembiayaan pada perusahaan leasing. C, bagian marketing. Nah, bagian marketing itu menerima aplikasi konsumen dan menginput data aplikasi yang tertera untuk dikirim ke pihak BFI Finance. D, bagian surveyor menerima aplikasi dari marketing dan dealer dan memproses lebih lanjut dengan melakukan pengamatan fakta lapangan ke calon nasabah dan melakukan analisis kredit untuk menilai kelayakan pembiayaan. E, PT Finance memberikan pencairan dana pembiayaan kepada dealer sebagai pelunasan transaksi jual beli kendaraan. F, dealer menyerahkan barang kepada nasabah dan sebagai jaminan fasilitas pembiayaan yang diberikan, maka PT BFI Finance menerima jaminan dari nasabah berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB dari kendaraan yang telah dibiayai dan jaminan pokok secara fidusia dengan pemilikan akan berada pada perusahaan sampai angsuran pembayaran telah disampaikan lunas. G, nasabah memiliki kewajiban membayar angsuran secara berkala dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Next. Nah, penyajian transaksi sewa guna usaha dalam melakukan kegiatan operasi perusahaan transaksi sewa guna usaha yang dilakukan oleh perusahaan PT BFI Finance Indonesia sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Dia tidak memiliki barang untuk dijual belikan ataupun disewakan kepada konsumen, melainkan langsung mengeluarkan dana kepada supplier, dealer, atau langsung kepada konsumen. Pada saat terjadi suatu transaksi sewa, PT BFI Finance Indonesia melakukan pencatatan aset lease bukan sebagai aset tetap, tetapi sebagai utang dan menghentikan pengakuan aset dalam laporan posisi keuangan. Nah, dapat kita lihat jurnal-jurnal laporan posisi keuangan konsolidasinya pada tahun 2018 dan 2017. Next. Nah, ini juga jurnal untuk utang sewa pembiayaan dan yang ada pada pendapatan sewa pengungkapannya. Next. Nah, ini laporan keuangan PT FPIB Finance Indonesia tahun 2018, yaitu penyajian pendapatan sewa pembiayaan dalam laba rugi 2018 dan 2017. Next. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.